Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laura Liza sebagai pemateri dari kelompok 5 yang akan membahas tentang derivatif. Baik, langsung saja. Materi yang akan kami bahas di sini, yang pertama konsep derivatif, yang kedua right, yang ketiga warrant, yang keempat futures, dan yang terakhir yaitu option. Langsung saja ke materi pertama, yaitu konsep derivatif. Pengertian derivatif. Pengertian derivatif adalah surat berharga turunan dari saham obligasi. Biasanya para manajer investasi akan menggunakan derivatif sebagai salah satu instrumen pasar modal untuk melindungi nilai investasi terhadap risiko yang timbul akibat pergerakan harga saham, suku bunga, nilai tukar rupiah, dan beberapa faktor lainnya. Konsep derivatif juga di sini, derivatif merupakan kontrak yang sifatnya bilateral atau suatu perjanjian dalam penukaran pembayaran dengan penurunan nilai yang bersumber dari produk turunan. Derivatif di sini juga terbentuk dari efek yang diturunkan dari instrumen efek lain yang sering disebut dengan underlying. Materi selanjutnya yaitu manfaat derivatif. Manfaat derivatif yang pertama yaitu harga penemuan. Yang kedua yaitu membantu manajemen risiko. Yang ketiga meningkatkan efisiensi pasar untuk aset yang mendasari. Yang terakhir yaitu membantu mengurangi biaya transaksi pasar. Manfaat derivatif yang paling utama di sini adalah membantu manajemen risiko. Hal ini dapat menjadi tujuan paling penting dari pasar derivatif. Manajemen risiko merupakan salah satu proses dalam melakukan identifikasi tingkat risiko yang diinginkan. Materi yang selanjutnya, materi yang kedua di sini adalah right. Pengertian right adalah suatu surat berharga yang menyatakan mengenai pemberian hak bagi pemodal untuk membeli saham baru dengan harga dan waktu yang disepakati. Orang juga di sini adalah hak untuk membeli saham terdapat pada harga dan waktu yang sudah ditetapkan, akan tetapi diperuntukkan bagi para pemegang saham yang lama yang memiliki hak untuk mendapatkan tambahan baru untuk menambahkan saham baru yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Materi yang ketiga yaitu warrant. Pengertian warrant adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang telah atau sudah ditentukan. Umumnya, hak warrant tersebut dijual bersama dengan surat berharga lainnya. Contohnya seperti obligasi. Warrant di sini berfungsi sebagai daya tarik bagi pembeli obligasi, karena warrant tersebut biasanya melekat sebagai daya tarik pada penawaran umum saham dan juga obligasi. Keuntungan memiliki warrant. Ada beberapa keuntungan di sini. Yang pertama itu berhak membeli saham baru dengan harga yang murah dibandingkan dengan harga di pasar sekunder. Yang kedua yaitu warrant dapat diperdagangkan di pasar sekunder bursa sehingga mempunyai kesepakatan untuk mendapatkan keuntungan, yaitu ketika melakukan penjualan warrant harganya lebih tinggi dibandingkan harga pembelian. Baik, untuk materi yang keempat yaitu futures atau kontrak berjangka. Maksudnya di sini adalah kontrak antara seorang pembeli dan seorang penjual, di mana keduanya bertuju
bertujuan bahwa suatu sekuritas akan dipertukarkan pada harga tertentu dan pada tanggal tertentu. Harga ditentukan atau distandarisasi, baik tanggal jatuh tempo maupun jenis suatu aktiva juga ditetapkan. Yang kontrak berjangka di sini juga bertujuan untuk melindungi fluktuasi harga. Fluktuasi harga. Kontrak berjangka juga digunakan untuk melindungi instansi dari fluktuasi tingkat bunga pinjaman. Yang materi yang terakhir di sini adalah option. Option adalah surat pernyataan yang dinyatakan. Option di sini adalah surat pernyataan yang dikeluarkan oleh seorang atau lembaga untuk memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga yang telah ditentukan. Selanjutnya itu jenis-jenis option. Yang pertama yaitu option membeli. Option membeli adalah memiliki hak untuk membeli aset induk atau aset acuan pada rentan harga tertentu dalam kurun waktu tertentu di mana penjual aset yang dimilikinya. Option penjualan. Option penjualan memiliki hak untuk menjual aset induk mereka di harga tetap selama kurun waktu tertentu. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.